Halo, kembali lagi dengan Evan Channel. Kali ini akan berbagi ilmu berkaitan dengan bagaimana caranya menghitung nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Kali ini saya sudah buka Microsoft Excel. Saya akan mulai dengan pengetikan input nomor, nama siswa, lalu mata pelajaran math, saya singkat saja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya singkat. Data ini bisa dilihat di halaman 206 buku cetak Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 8. Lalu di kolom berikutnya judulnya jadwal interview. Lalu berikutnya di sel G tulis ruangan. Biasanya para siswa kebingungan ketika jadwal ini tersembunyi di dalam. Jadi ini kita blok saja bersama-sama. Di blok ya, dari A1 sampai G1. Klik kanan, format, alignment, horizontalnya dipilih ke center, vertikalnya juga dipilih ke center. Lalu text controlnya pilih wrap text. Setelah itu oke. Jadi judul kolom sudah mulai agak rapi, disesuaikan. Kalaupun mau dikecilkan, ruangan, ruangan. Sekarang buat bordernya sampai ke 22. Kita buat all border. Usahakan judul kolom ini saya beri warna di satu sel saja ya. Tidak usah menggunakan dua sel, tapi di satu sel. Lalu yang kedua, penomoran. Seperti yang sudah saya ajarkan, kita diberi rata tengah. Penomoran blok nomor 1 2 kita drag ke bawah. Jumlahnya yang ada nomornya siswanya 21, saya blok lagi. Lalu nama siswanya Mario Gunawan 9.73. Pengetikan ini biasanya menggunakan titik. Pengetikan angka jika digunakan titik, dia akan rata kanan, berarti pengetikannya sudah benar. Tapi kadang-kadang ada komputer yang ketika diketik menggunakan titik, tapi dia tidak bisa di jumlah, atau bahkan tidak bisa dibuat formula, rumus, minimum, maksimum, dan average. Ketika di file option advance, di sini sudah diatur, di use ini sudah diatur menggunakan titik, tapi begitu di oke tidak berfungsi. Jadi saya sarankan ini dimasukkan dulu angkanya, dicoba dulu nanti menggunakan rumus. Ketika dimasukkan rumus muncul angka lebih dari 0, berarti sudah benar. Kita mulai saja dari Mario. Lanjut ya Budianto, Ridwan Santoso, Rika Rianto, Rian Kurniawan, kemudian angkanya 726.
8.10 8.13 7.64. Berikutnya Ria Caniago, saya selesaikan nama dulu. Agus Pratama, mana huruf besar, Yana Nitya, Rizka Dianingsing, Putri Anandika, Evan Mulyadi, Adi Rahman, Willy Satria, Emya Nemanita, Dian Dina Sulastri, Tony Setiawan, Fajar Yusuf, Astrid Yuliani, Edward Permana, Jenny Salsalina, Dario Muhtar, ya, jumlahnya 21 yang ada di buku. Saya ketik lagi angkanya untuk Ria Caniago 613 779 963 719 802. Mungkin sebelum selesai sampai ke bawah atau semuanya, kita cek dulu di bagian ini, kita buat kolom lagi ya. Di sini nilai kita ketik pakai huruf besar, nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata. Kita cek dulu pengetikan ini sudah benar atau belum, supaya kelihatan. Saya buat perkecil saja biar kelihatan semua ya. Saya dalam posisi di nilai maksimal, saya beri tanda warna merah, lalu oranye, lalu kuning ya. Merah ini berarti nilai maksimal. Saya buat rumusnya sama dengan max. Ketika ngetiknya max menggunakan KS pasti salah. Di sini ada panduan ketika mau mengetik rumus, berarti pilihannya max seperti yang ada di rumus panduan ini. Kita teruskan menggunakan buka kurung, mouse kita arahkan angka yang paling atas di bawah judul matematika sampai ke bawah nilai Dario Mukhtar. Ini kita gunanya untuk mengetes bahwa pengetikannya sudah benar atau belum. Lalu kita tutup kurung, kita enter.
Kalau sudah muncul angka, berarti pengetikan sudah benar. Tapi kalau di sini muncul 0, berarti pengetikannya menggunakan sistem koma. Jadi saya belum tahu persis ketika mengetikkan ini menggunakan titik atau koma. Masing-masing komputer berbeda-beda. Ketika disetting di file option ternyata tidak berpengaruh. Kita ikuti saja apa yang ada di komputer. Silakan diikuti kebiasaan itu sehingga nanti ketika ulangan ikuti kebiasaan menggunakan titik atau menggunakan koma. Lalu saya teruskan berikutnya, saya selesaikan sampai satu kolom matematika saja sampai sini, baru nanti selanjutnya akan dilanjutkan dicoba di rumah ya. Nanti cara pengetikannya dan cara penghitungan nilai minimal dan rata-rata. Kita lanjutkan. Evan Mulyadi 8.05 6.86 7.64 9.4 7.05 7.6 7.89 7.41 8.445 8.78 6.79. Pengetikan rumus nilai maksimal sudah. Sekarang kita akan buat nilai minimal. Nilai minimal kita gunakan sama dengan min buka kurung blok angka yang paling atas sampai yang paling bawah nilainya Dario. Setelah itu tutup kurung, enter. Begitu juga nilai rata-rata sama dengan average. Nah, di sini sudah ada acuannya average yang kita akan pakai, yang tulisan yang kedua average buka kurung blok yang nilai atas sampai ke bawah. Kita tutup kurung, kita enter. Karena di sini nilainya kita gunakan dua angka di belakang desimal, kita blok saja di sini. Kita gunakan 2. Kita kurangi saja ya. Ketiga kebanyakan, jadi kita buat 2 semua seragam. Oke, sekarang sudah selesai penulisan rumus nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata. Nah, kalau jumlahnya sedikit mungkin akan mudah dilihat, tapi kalau jumlahnya ratusan atau ribuan, data seperti ini agak sulit dilihatnya. Jadi nilai yang maksimal yang mana, namanya siapa, tidak akan tahu. Untuk mengetahuinya, kita buatkan bentuk rumus menggunakan conditional formatting. Kita blok dulu, klik conditional formatting, kita pilih highlight cell rules, kita pilih equal to. Ini sudah ada tulisan, kita tidak usah ikuti, tapi kita langsung blok ke nilai 973. Klik. Jadi sama dengan C23. Sel C23 adalah 973. Lalu kita pilih custom format. Kita pilih fill, kita ikuti karena warna merah, kita ikuti warna merah. Ya, atau mungkin kalau warna, soal warna bisa pilih juga di more color sini. Silahkan, tapi saya akan pilih yang sudah ada saja di sini. Merah. Oke. Oke. Berarti yang nilai tinggi sama dengan di sini. Kalau nilainya kita rubah nilai 10, berarti dia akan berubah. Merahnya ada di 10. Atau mungkin nilainya tidak 10, 9.9. Berarti dia akan di situ. Ya. Jadi nilai merah ini untuk menunjukkan bahwa nilai ini yang paling maksimal di sini. Kalau di sini misalkan ada
yang nilainya sama berarti akan merah dua-duanya. Maaf, 973 jadi akan merah dua-duanya. Jadi ini contohnya ketika ingin mengetahui yang nilai maksimal. Sekarang kita ingin beralih ke nilai minimal. Hampir sama seperti tadi, bedanya tadi maksimal menggunakan acuannya ini C23. Sekarang kita akan menggunakan acuannya C24. Pilih conditional formatting, highlight, pilih equal to, pilih sel C24, kita pilihkan warnanya, kita custom format, pilihannya sesuai di sini adalah oranye ya, sehingga oke. Nah ini dia 613 sama di sini. Untuk yang average tidak perlu dibuat conditional formatting karena tidak mungkin bisa sama, tidak ada, mungkin belum tentu ada angka yang sama dengan yang ada di sini 790, belum tentu ada ya. Jadi cukup nilai maksimal dan minimal. Lalu nanti kita akan lanjut ke rumus VLOOKUP. Kita akan panggil menggunakan acuan nomor ini. Jadi untuk sementara kita selesaikan ini dulu. Kita isi data bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sampai selesai dulu. Setelah diperkecil, kita akan mengopi rumus ini, rumus nilai maksimal minimal dengan rata-rata, kita blok dari C23, kita arahkan kursor di sudut sebelah bawah kanan, kita tahan menggunakan klik kiri, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, langkah ini bisa juga kita lakukan dengan cara kedua. Kita ulang, ini kita blok, klik kanan, copy, kita letakkan ke sini, klik kanan lagi, paste. Jadi ada cara dua, dengan cara drag atau dengan cara copy. Silahkan. Pada prinsipnya rumusnya sama ya. Yang di sebelah atas ini yang warna merah adalah nilai maksimal, yang jingga ini adalah nilai minimal, yang kuning nilai rata-rata. Pada prinsipnya rumusnya akan sama. Begitu juga untuk mencari nilai yang paling maksimal. Kita gunakan conditional formatting, highlight, equal to, kita gunakan yang merah. Lalu kita cari dengan cara yang lain. Kita tidak menggunakan cara yang di bagian kolom matematika, mungkin kita gunakan yang ini, light red, yang apa adanya, kita oke. Lalu berikutnya kita menggunakan conditional formatting juga, highlight, equal to, kita ganti yang lain, kita gunakan yellow atau green saja lah, green. Kita tadi lupa ini sama dengan yang nilai paling minimal. Sudah itu oke. Jadi ada dua, ini hijau dan merah. Begitu juga yang di sini di bahasa Indonesia, conditional formatting, highlight, equal to, gunakan yang merah, kita gunakan apa dan yang merah juga sama. Lalu berikutnya conditional formatting, highlight, equal to, kita gunakan yang nilai minimal, kita ganti warna yang green. Setelah itu oke. Demikian hasilnya. Mencari nilai yang rendah dan tertinggi, kita bisa lihat di sini siapa saja yang kuat di dalam matematika, yang kuat di dalam bahasa Inggris, yang kuat bahasa Inggris ini Fajar Yusuf, yang kuat di bahasa Indonesia. Jadi orang-orangnya bisa kelihatan. Ini dalam jumlah kecil mungkin bisa dilihat, tapi ketika jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan, ini akan sulit. Berikutnya kita akan lanjutkan memanggil berdasarkan nomor acuan ini.
kita akan buat rumus VLOOKUP di sebelah kanan ini. Oke, sekarang pengisian data sudah selesai. Kita akan lanjutkan membuat rumus VLOOKUP di kolom I sebelah sini. Tapi sebelumnya kita perkecil dulu kolom B supaya agak ringkas. Lalu yang kolom C, D, E kita buat sama, kita lebarnya kita kecilkan. Yang lain sudah cukup. Kolom H juga kita kecilkan. Sekarang kita akan mulai pengetikan judul untuk memanggil data nomor 1 sampai nomor 21. Kita ketik judulnya nilai tryout, lalu di bawahnya kita tulis nomor, lalu nama siswa, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jadwal, interview, ruangan. Kita perlebar, lalu kita buat tanda titik 2. Kita ketik 1 kali, kita drag ke bawah, lalu kolom K kita besarkan. Nilai tryout kita merge, kita blok sampai ke sel K1, lalu kita merge center. Setelah itu kita akan panggil menggunakan nomor yang ada di sini. Kita ketik nomor 1, kita rapikan menjadi rata kiri. Nomor panggil ini nanti akan memanggil nama siswa yang ada di sumber ini. Ini 11.00. Lalu saya mulai dengan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung, nomor panggilnya adalah menggunakan K2 yang ada di sini. K2 ketutupan, jadi saya buat diketik langsung juga bisa K2, koma, atau juga mungkin ada yang menggunakan titik koma, tergantung komputer masing-masing ya. Saya di sini menggunakan koma. Kita cari sumbernya dari sel A2 sampai dengan G22, lalu koma lagi. Karena nama siswa itu ada di kolom kedua, kita ketik angka 2, kita tutup kurung, enter. Kalau kita panggil nomor 2 berarti namanya Yahya. Betul berarti rumusnya. Kita kembali ke 1, namanya Mario Gunawan. Supaya mudah, rumusan yang sudah jadi ini kita buat absolut. Kita letakkan kursor sebelum huruf K, sel K, kita tekan F4. Nah, begitu juga di sel A, kita tekan F4. Di G, kita tekan tombol F4. Selesai. Setelah itu baru kita akan copy ke bawah. Kalau semuanya di copy namanya sama, berarti pengkopiannya sudah benar. Sekarang untuk matematika, letaknya ada di kolom A, B, C, berarti kolom ketiga. Kita ganti kolom ketiga. Untuk bahasa Inggris kolom keempat. Untuk bahasa Indonesia kolom kelima. Untuk jadwal kolom keenam. Untuk
ruangan kolom ke-7. Nah, untuk jadwal interview ini menggunakan jam, berarti kita harus format selnya menggunakan time gitu. Karena timenya ini menggunakan Indonesia, jadi kita setting aja timenya menggunakan English. Ini menggunakan English saja, English. Atau mungkin ini formatnya bisa saja ditentukan sendiri ya, sesuka-suka hati. Mungkin English US mungkin yang lebih simpel ya, kita pilih yang ini saja 13.30 gitu ya. Lalu kalau ini sudah selesai, kita akan buat 2. Berarti mungkin kita buat ini tidak usah terlalu panjang-panjang, mungkin kita buat 2, kita beri tanda bingkai, border, tick border, kita buat border gitu biar kelihatan indah. Lalu kita copy ke kanan saja, kita perkecil sini, kolom M. Yang ini M nya kita perbesar, lalu N nya kita kecilkan, O nya kita besarkan. Nah, pengkopian ini nanti akan memanggil rumus yang ada di sini. Kalau yang di sini nomor 1 memanggil rumus yang ada di sini. Kalau di sini harus dibuat otomatis sama dengan ini ditambah 1. Jadi ketika ngetik satunya yang harus dirubah, yang akan dirubah-rubah adalah angka 1 dan angka 1 saja ya. Kita rubah menjadi angka 3, berarti otomatis angka 4. Kalau kita akan mencetak, berarti kita harus membuat ke bawah mungkin lebih dari 2. Ini 1, mungkin di sini akan dibikin lagi atau dibikin sini lagi gitu ya. Jadi berdasarkan nomor urut kita buat 2 saja sebagai contoh. Karena sudah dirubah 2 dari asal usulnya, di sini angka 1, di sini otomatis dirubah 2. Di sini harus berubah ngikutin nomor panggil 2. Karena aslinya ini Mario adalah nomor panggilnya menggunakan K2 di sini. Jadi harus dirubah menjadi O2. Nomor panggilnya dirubah menjadi O2. Di sini juga 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 O2. Jadi pembuatan rumus begitu cepat ketika kamu sudah memahami cara membuat rumus VLOOKUP. Kalau dibaca menggunakan bahasa Indonesia, kita terjemahkan rumus ini ke dalam bahasa Indonesia. Carilah menggunakan acuan O2. O2 berarti angka 2 ini, berarti angka 2 ini. Nah, acuannya di sini menggunakan angka 2 berdasarkan sumber A2 sampai G22. Sumbernya ada di sini nih. Nah, ini kelihatan tuh sumbernya, dia di ring menggunakan garis hijau. Begitu sumbernya di sini sudah dituliskan. Kolom kedua berarti ini B, 1A 2B. Berarti rumus ini memanggil areanya ada di sumber ini. Begitu kira-kira yang akan dikerjakan tugas latihan menginput data. Mudah-mudahan berguna untuk kalian semua. Sampai jumpa di channel Evan berikutnya berkaitan dengan materi yang lainnya. Terima kasih.